Dalam suatu perkara pidana 374 372 Direktur PTA melaporkan Komisaris Utama PTB ke polisi terkait dugaan penggelapan di PTB dan keuangan pribadi pemilik PT perusahaan. Nah, bagaimana pendapat ahli terkait dengan unsur hubungan kerja dalam pasal 374 KUH pidana? Ya. Terima kasih. Nah, kalau pasal 374 itu kan penggelapan yang dengan pemberatan ya. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh seseorang yang karena dia ini mempunyai hubungan pekerjaan, karena pekerjaan atau jabatan, karena imbalan uang, ya. Nah, kenapa? Karena beradanya barang di tempat dia itu adalah dikuasainya atas kepercayaan yang lebih besar, ya, atas kepercayaan yang lebih besar dari si pemilik barang. Nah, makanya karena kepercayaan yang lebih besar diberikan dan kemudian tingkat potensi dia mengalihkan memiliki sebelum tadi itu besar. Nah, kemudian di situ dia ancamannya diperberat. Nah, hubungan kerja ini ya harus ada bahwa antara si pemilik barang ya dengan si pelaku tadi itu ya memang dia punya hubungan kerja, misalnya adanya perjanjian kerja, misalnya antara buruh dan majikan, ya, misalnya ibu rumah tangga yang dia bekerja itu untuk merawat peralatan rumah, kemudian lalu dia miliki sebelum hukum, maka dia bisa dikategorikan sebagai pembunuh. Ya, intinya karena dia diberi kepercayaan yang lebih besar, ya, dengan 3 kategori tadi. Hubungan kerja, pekerjaan atau jabatan, dan imbalan uang tadi. Nah, lalu di situ dia menyalahgunakan. Baik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Kami mohon pendapat ahli terkait dengan hubungan kerja ini, apakah atau bagaimana bila dikaitkan dengan mekanisme korporasi dalam Undang-Undang PT? Nah, kalau mekanisme dalam korporasi itu di situ ada 2 kemungkinan. Ada karena dia perjanjian kerja, ya. Nah, ada juga misalnya karena dia jabatan. Nah, artinya gini, berbeda. Kalau perjanjian kerja itu dia melakukan pekerjaan secara umum. Kalau jabatan dia diberi tugas pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya, misalnya apa? Misalnya seorang kasir, dia diberi kuasa untuk mengelola keuangan aja. Nah, kalau misalnya kalau seorang kasir kemudian dia diberi fasilitas mobil, ya. Nah, kemudian lalu dia gelapkan mobil, maka ini bukan unsur yang jabatan, tapi karena pekerjaan. Ya, jadi sebenarnya sama-sama 374, tapi kategorinya adalah pekerjaan, bukan karena jabatan. Kalau jabatan dia hanya sebatas pekerjaan tertentu, ya, bedanya gitu, pekerjaan tertentu yang ditugaskan kepada dia, kemudian itu dia gelapkan. Misalnya seorang direktur, kemudian dia diberi fasilitas mobil dinas, lalu mobil dinasnya kemudian digadaikannya atau dijualnya. Nah, maka ini lebih kepada unsur yang karena hubungan kerja, bukan karena jabatan. Ya. Nah, kembali tadi kami minta penegasan ahli bahwa Direktur PTA ini ya terkait kedudukan hukum ya atau legal standing selaku pelapor. Direktur PTA ini tadi membuat laporan polisi, melaporkan Komisaris Utama PTB atas dasar audit yang dilakukan terhadap PTB. Bagaimana pendapat ahli? Oke, ya, kembali Pak. Jadi A dan B itu satu dulu. Ya, betul. Jadi kembali lagi bahwa kalau misalnya di dalam suatu perusahaan itu, ya, nah, dalam suatu perusahaan itu kan dia pasti punya kewenangan-kewenangan yang sendiri, gitu ya. Nah, maka saya katakan kalau kita mengacu kepada pasal 1 ayat angka 24 tentang laporan di KUHP, ya, kemudian pasal 8, maka kalau kita bicara secara normatif, siapapun yang menyaksikan, melihat, mengalami atau yang menjadi korban, maka dia berhak untuk membuat laporan. Jadi siapapun. Jadi pada saat saya misalnya ada teman saya, ya, kemudian dia ketahuan misalnya dia mencuri, maka saya berhak berdasarkan satu ya, saya berhak melapor karena saya melihat terjadi tindak pidana, ya, maka saya berhak
menurut normatifnya di 108. Baik. Kalau gitu kita bicara tempus Ya. tindak pidana. Bagaimana ukuran ya suatu tempus tindak pidana itu, suatu peristiwa ditemukan, dan apakah bisa hanya mendasar pada audit yang dilakukan 11 tahun kemudian gitu. Nah, kalau misalnya berdasarkan hasil audit ya, kalau menurut saya, nah sebenarnya memang dia tidak bisa dikategorikan orang yang melihat, Ya. orang yang misalnya menyaksikan atau mengalami. Ya. Nah dalam konteks kalau si dia korban, maka dia termasuk kategori yang keempat itu, orang yang menjadi korban dari suatu peristiwa yang disangka sebagai tindak pidana. Ya. Nah maka itu menurut saya. Ya. Kemudian laporan polisi tadi bergulir Ya. hingga ke persidangan. Belum selesai persidangan, dilaporkan lagi ke polisian, ke Polres. Ya. Ini tadi di Polda. Oh, sebentar dulu. Nah. Ya, kemudian ada lagi, ini membedakan. Nah, artinya kan kalau di 108 ayat 1 kategorinya 4 ya, mengalami, menyaksikan, melihat dan menjadi korban. Nah, suatu peristiwa dengan di ayat 2-nya, di situ dia setiap orang mengetahui. Nah, mengetahui ini apa? Nah, mengetahui itu adalah mengetahui terjadinya permufakatan jahat. Nah, jadi orang ini bisa saja dia mengetahui, tetapi pengetahuan dia mengetahui itu adalah karena permufakatan jahat, ya. Nah, jadi tidak bisa misalnya karena dia mengetahui, misalnya dapat cerita dari orang lain, kemudian dia membuat laporan, itu tidak bisa. Tidak masuk di kategori yang 4 tadi. Ya, jadi kalau kita baca kan pasal 108 ayat itu, setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat. Nah, jadi kalau ayat 1-nya, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan. Nah, kalau ayat 2, setiap orang yang mengetahui. Lalu soal ini orang yang mengetahui. Tapi mengetahui apa? Terjadinya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap apa? Terhadap keamanan umum dan seterusnya. Nah, jadi kategori mengetahui itu hanya untuk adanya perbuatan jahat. Nah, sedangkan untuk laporan biasa, ya maka itu orang itu harus mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban. Ya. Nah, kembali tadi ke pertanyaan kami. Laporan polisi di tingkat kepolisian Polda tadi bergulir, diproses hingga persidangan. Kemudian untuk perkara yang sama dilaporkan lagi ke Polres dengan pelapor yang berbeda, dijadikan tersangka lagi, dilapor lagi TPPU. Bagaimana pendapat ahli terhadap satu objek yang sama ini? Ya. Jadi kalau terhadap satu objek yang sama di dalam laporan kemudian ini polisi itu kan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan itu, ya, untuk melakukan penyidikan itu setiap tindak pidana, ya, setiap tindak pidana. Jadi siapapun, jadi tidak ada istilah kompetensi relatif untuk penyidikan, tidak ada. Jadi siapapun bisa, ya. Tapi nanti pada saat maju ke pengadilan, maka itu hanya satu nanti, ya. Jadi bisa saja misalnya di Polda dilaporkan, di Polres dilaporkan. Cuma kalau sampai ini dua-duanya jalan, lalu saya menganggap akhirnya ini tidak ada koordinasi. Padahal kan satu institusi, ya. Artinya nanti lalu masing-masing dia egosektoral satuan wilayahnya, ya. Jadi yang kemudian muncul. Nah, harusnya kalau di Polda ada, kemudian di Polres ada, Polda sebagai punya tugas supervisi koordinasi, maka harusnya apakah Polda menyerahkan ke Polres atau Polda mengambil alih aja supaya lebih mudah, ya. Karena kan tidak mungkin nanti tersangkanya sama, lalu alat buktinya nanti masa di sini minjam kan agak sulit. Nah, akhirnya ini melanggar apa? Asas peradilan sederhana. Lalu kita masuk kayaknya rumit peradilan seperti ini. Nah, maka seperti itu. Nah, kalau penerapan bahwa misalnya kalau di Polda misalnya dia TPU, di Polresta misalnya dia ini penggelapan, itu tidak apa-apa. Ya, bisa tidak apa-apa. Karena nanti ya, karena pada pasalnya berbeda juga kan, ya. Nah, itu menurut saya. Baik. Nah, kemudian kembali ke kasus posisi tadi. Benar, komisaris utama PTB tadi menggunakan uang perusahaan. Akan tetapi penggunaan uang itu sesungguhnya untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi pemilik perusahaan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli
dikaitkan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam pasal 372. Ya, jadi unsur sengaja di dalam pasal 372 itu ya, itu ada bela dan wetan ya. Dia mengendaki dan mengetahui. Jadi dalam konteks pembuktiannya nanti bahwa harus dibuktikan adanya kehendak dari pelaku untuk memiliki, ya, untuk memiliki terhadap sesuatu barang. Harus ada fakta yang mengatakan bahwa pelaku ini mengetahui bahwa barang yang dia miliki di kuasanya adalah kepunyaan orang lain. Ya. Nah, dari mana kita buktikan? Yang membuktikan kalau sepanjang pelaku tidak bisa membuktikan ini adalah milik saya, berarti milik orang lain. Logikanya gitu kan? Ya. Misalnya saya menemukan HP ini di pinggir jalan, lalu saya ambil. Nah, maka saya harus tahu bahwa ini milik orang lain. Nah, lalu tidak boleh saya kuasai bisa saya melawan hukum. Tapi kalau misalnya saya menemukan suatu barang misalnya di tempat sampah, di bak sampah, maka anggapan saya ini pasti punya orang lainnya sudah dibuang sehingga tidak ada tuannya. Nah, maka siapapun itu boleh mengambil. Nah, jadi kemudian dia tahu bahwa perbuatan memiliki itu, pelaku harus tahu bahwa perbuatan memiliki itu adalah melawan hukum. Artinya dia tahu bahwa tidak ada izin, tidak ada kuasa, ya, dari si pemilik barang tadi. Nah, lalu kata secara melawan hukum itu bukan sandingan dari dengan sengaja. Jadi secara melawan hukum itu larinya ke memiliki tadi. Jadi ada perbuatan memiliki secara melawan hukum terhadap barang milik orang lain, ya. Nah, memiliki barang lain sudah banyak. Pada saat saya menyewa mobil 1 bulan ke rental, maka saya buat tidak seolah-olah pemilik siaran. Saya boleh mengaku, oh ini mobil saya, itu tidak apa-apa. Ya. Nah, itu tidak apa-apa. Dan saya tidak melawan hukum. Ya, mau saya pakai kemana, mau saya itu tidak melawan hukum. Karena saya ada perjanjian saya mau menyewa. Tapi pada saat misalnya dalam 1 bulan sudah lewat, lalu kemudian saya tetap memakai, nah maka itu yang dikategorikan ya melawan hukumnya muncul. Ya, karena sudah melewati dari perjanjian yang dibuat. Baik. Jadi Bukan berprestasi. kenapa? Kalau ada perjanjian. Tidak, karena saya mengategorikan ini pada saat si asas pemilik mau mengambil, ya. Nah, jadi kita katakan bahwa pada saat tadi sudah lewat 1 bulan, ya, yang melakukan prestasi. Tetapi kemudian kalau si pemiliknya kemudian dia mengambil, nah, jadi ada tindakan mengambil lalu tidak diserahkan, nah baru melawan hukum pidana muncul. Ya, jadi kalau misalnya selama lewat kemudian si pemilik itu membiarkan, menurut saya melawan hukum pidana belum muncul. Prestasi iya, tapi melawan hukum pidana belum muncul. Kenapa? Karena nanti dianggap ini dia tidak mempersoalkan. Bahwa tidak apa-apa lah mau dia pakai berapa kan. Tapi pada saat dia mau mengambil, nah kemudian si nyawa tadi kan di sini kan lalu terjadi pertentangan sudah kan, ya, antara dua kepentingan tadi, hak saya untuk mengambil, tapi tidak diserahkan oleh si pelaku. Ya. Nah, kemudian terkait penerapan pasal 374, 372 dalam proses pembuktian, mana dulu yang harus dibuktikan? 372 apa 374-nya? Di dalam pasal 374 itu dia menuju penggelapan ini. Nah, maka semua unsur penggelapan itu harus dipenuhi. Ya, semua unsur penggelapan itu harus dipenuhi, kemudian ditambah 3 kedudukan tadi. Nah, yang 3 kedudukan tadi kan hubungan kerja, karena jabatan atau karena imbalan. Artinya gini, bahwa unsur yang paling terakhir 372 itu yang berada padanya bukan karena kejahatan, ya, dan bukan karena kejahatan, ya. Itu adalah maknanya bahwa berada padanya itu karena hubungan kerja, karena jabatan atau karena, nah, jadi kata-kata berada padanya bukan karena kejahatan itu diganti berada padanya karena tadi 3 tadi. Ya, baik. Nah, kemudian dalam proses pembuktian pidana 372, 374 ini, mohon pendapat ahli alat bukti minimal yang lebih spesifik, apa yang harus ada? Ya, kalau kita bicara tentang hukum pembuktian, ya, maka setidaknya ada 6 parameter yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah dasar-dasar pembuktian. Dasar pembuktian ini berbicara tentang teori pembuktian. Ada teori keyakinan hakim belaka, ada teori keyakinan hakim dengan alasan, ada teori secara menurut undang-undang secara positif,
menurut undang-undang secara negatif. KUHP menganut menurut undang-undang secara negatif. Nah, berarti kita harus memahami dulu teori pembuktian. Nah, kemudian parameter kedua itu adalah alat bukti. Alat bukti sudah diterangkan di dalam pasal 184 ya. KUHP 184 ayat 1 KUHP. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, lalu kemudian kita bicara tentang ini. Cara memperoleh ya, kemudian menemukan, mengumpulkan dan menyampaikan di muka pengadilan. Nah, jadi terhadap alat bukti tadi. Jadi setelah kita tahu alat bukti, kemudian apakah perolehan alat bukti ini sudah sesuai tidak dengan aturan? Nah, kalau perolehan alat bukti ini kemudian dianggap tidak sah, maka ini nanti larinya ke apa? Kekuatan pembuktian. Ya. Nah, misalnya gini, keterangan saksi, tapi dia pada saat keterangan tidak disumpah. Nah, maka ini dia masuk keterangan saksi, tapi dia tidak mempunyai nilai pembuktian. Ya. Nah, jadi ini perlu juga. Nah, termasuk misalnya dalam konteks misalnya alat bukti elektronik misalnya, penyadapan rekaman. Ya. Nah, putusan MK kan mengatakan itu harus ya, hasil sadapan itu harus dilakukan oleh penegak hukum atau orang lain tapi atas permintaan penegak hukum. Nah, jadi kalau alat bukti elektronik tadi itu diperoleh tidak berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undangan, maka ini tidak bisa dijadikan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian. Lalu dijadikan apa? Nanti bisa saja ini dijadikan petunjuk oleh hakim ya, dalam hal nanti dia meyakinkan dirinya ya. Jadi misalnya lalu menjadi barang bukti akhirnya kan. Nah, barang bukti fungsinya adalah memperkuat alat bukti. Ya, CCTV kemudian pada saat saya mengatakan bahwa oh ya yang kehilangan itu adalah kendaraan saya jenisnya ini dibuktikan dengan CCTV bisa. Nah, maka keterangan saya ini didukung oleh alat bukti CCTV. Nah, kemudian setelah kita mengetahui cara memperoleh, menemukan dan menyampaikan di pengadilan kan, ya. Nah, maka kemudian lalu kita beban pembuktian. Beban pembuktian jelas dalam pasal 372 adalah dilakukan oleh penuntut umum. Ya, nah, kemudian yang kelima adalah minimum bukti. Nah, maka minimum bukti ini kan patokannya adalah di pasal 184 KUHP tadi ya. Maka harus minimal 2 alat bukti. Ini yang ditentukan di 183 KUHP ya. Nah, kemudian yang adalah kekuatan pembuktian tadi. Nah, kekuatan pembuktian itu masing-masing ya. Misalnya keterangan saksi itu menjadi memiliki beban pembuktian yang kuat apabila satu disampaikan di muka pengadilan, kedua di bawah sumpah, ketiga tentang yang dilihat, didengar dan dialaminya, yang dialaminya. Jadi itu misalnya. Baik. Terakhir, ahli, dalam pidana dan pemidanaan itu tentu ada perbuatan, ada pertanggungjawaban pidana. Bagaimana pendapat ahli tentang alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana dalam perkara penggelapan ini? Nah, dalam konteks secara umum ya, bahwa dasar penghapus pidana itu ada dua. Ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar. Alasan pemaaf itu berarti unsur kesalahan tidak terpenuhi. Ya. Alasan pembenar berarti unsur melawan hukum tidak terpenuhi. Nah, maka dalam konteks penggelapan, apabila unsur melawan hukumnya tidak terpenuhi, ya, maka sebenarnya kita tidak perlu lalu kemudian berbicara tentang alasan pembenar. Itu sudah membuktikan, sudah bisa dibuktikan bahwa salah satu unsur saja ya yang bersifat kumulatif di dalam rumusan pasal tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dinyatakan bersalah. Ya. Artinya kan dakwaannya tidak terbukti ya, sehingga putusannya bebas. Ya. Jadi, tapi kalau misalnya kita bicara dasar penghapus tadi, sebenarnya sebenarnya perbuatan dia ini terjadi ya, tetapi ada alasan-alasan. Nah, alasan-alasan itu yang alasan pembenar itu misalnya dia karena menjalankan perintah undang-undang, ya, misalnya apa? Misalnya rebut tembak itu dia sengaja, dia jelas sengaja dia, tapi tidak melawan hukum, tidak dihukum, kenapa? Karena dia menjalankan perintah undang-undang. Ya. Jadi kalau dalam konteks misalnya pasal 374 tadi itu, yang bisa kita katakan itu ada kalau melawan hukumnya tidak terpenuhi sudah cukup.
Tapi bisa saja di dalam proses 374 itu dasar penghapusnya itu misalnya karena ada daya paksa, ya daya paksa misalnya. Ada orang yang memaksa dia untuk berbuat penggelapan karena kalau tidak maka ada risiko yang lebih besar yang akan dia terima. Ya saya contoh misalnya seorang kasir. Pada saat seorang kasir kan mau sewa, tapi pada saat dia ditodong oleh pistol supaya menyelamatkan, pilihannya ada dua, nyawa saya melayang atau saya melakukan penggelapan. Nah maka dia pilihan, jelas akan memilih menyerahkan uang. Nah perbuatan dia menyerahkan uang ini penggelapan, ya penggelapan. Tapi daripada saya mati misalnya gitu. Nah maka perbuatan kasir seperti ini tidak bisa dipidana. Ya saya katakan tidak bisa dipidana karena ada dasar penghapus, khususnya adalah alasan pembenar tadi. Ya. Satu lagi. Kami cukup. Alasan maaf. Oh maaf. Ya, maaf. Satu lagi jadi Satu lagi tambahkan. Terima kasih ahli. ahli. Tadi ahli menguraikan